Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yolanda Yadita Mahmud akan menjelaskan tentang kompensasi karyawan. Berikut ini adalah penjelasannya. Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima baik berupa fisik maupun non-fisik ataupun seluruh imbalan yang diterima oleh seorang pekerja atau karyawan atas jasa atau hasil dari pekerjaannya dalam sebuah perusahaan. Dapat berupa uang atau barang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengertian kompensasi menurut para ahli. Menurut Hasibuan, kompensasi adalah pengeluaran dan biaya bagi perusahaan. Adapun menurut Anwar Prabu Mangkunegara, sesuatu yang dipertimbangkan sebagai sesuatu yang sebanding. Kemudian, menurut Wibowo, kompensasi adalah kontrak prestasi terhadap penggunaan tenaga atau jasa yang telah diberikan oleh tenaga kerja. Lalu, menurut Faisal Rifai, kompensasi yaitu sesuatu yang diterima karyawan sebagai pengganti kontribusi jasa mereka pada perusahaan. Kompensasi menurut undang-undang, pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada saksi dan korban sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 7 Ayat 3 dan Pasal 34 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Faktor yang mempengaruhi besar kecil kompensasi. Yang pertama, biaya hidup. Untuk menunjang biaya hidup yang layak, perusahaan yang mempekerjakan karyawan di daerah dengan tingkat biaya hidup tinggi umumnya memberikan gaji pokok lebih besar atau kompensasi lain dalam bentuk tunjangan kemahalan. 2. Regulasi pemerintah. Besarnya kompensasi juga dipengaruhi oleh faktor peraturan perundang-undangan terkait upah. Misalnya, pemberian kompensasi karyawan wajib mengacu pada upah minimum yang berlaku di setiap daerah. Yang ketiga, ada kompensasi perusahaan lain. Nilai kompensasi juga dipengaruhi oleh upah di perusahaan lain yang bergerak di sektor usaha yang sama. Karena itu, sebelum perusahaan menawarkan kompensasi kepada calon karyawan, pihak HR umumnya sudah melakukan survei gaji di perusahaan lain. Kemudian yang keempat, kemampuan perusahaan. Kompensasi juga dipengaruhi faktor internal, yakni kemampuan finansial perusahaan. Perusahaan berskala besar atau punya reputasi bagus tentu bisa memberikan kompensasi yang besar bagi karyawannya, seperti gaji, berbagai tunjangan kesejahteraan, dan fasilitas. Berikut ini adalah jenis-jenis kompensasi. Yang pertama, kompensasi finansial langsung, berupa imbalan yang berwujud uang diantaranya gaji, tunjangan, THR, insentif, dan bonus. Kemudian, kompensasi finansial tidak langsung, yaitu berwujud uang namun tidak diberikan langsung pada karyawan melainkan melalui pihak ketiga. Yang terakhir yaitu kompensasi non-finansial, tidak berwujud uang namun bernilai positif seperti lingkungan kerja yang nyaman dan jam kerja fleksibel. Berikut ini adalah tujuan dari kompensasi. Yang pertama, mempertahankan karyawan berprestasi, mendapatkan karyawan yang berkualitas, menjamin adanya keadilan dalam perusahaan, mengefisiensi biaya, memenuhi administrasi legalitas, dan memicu adanya perubahan perilaku dan sikap yang semakin baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.